Halo semuanya, kali ini kita lanjutkan kembali tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, kali ini kita akan fokus ke materi berikutnya, yaitu yang namanya array. Oke, pertama-tama mungkin apa sih array itu, gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan kita punya tiga variabel bertipe int, gitu ya, dengan nama variabel yang berbeda-beda. Biasanya kalau kita menuliskan kodenya itu seperti yang ada di layar ya. Jadi kalau untuk Java kita perlu bikin variabelnya dulu gitu kan. Int number satu, int number 2, int number 3 gitu kan. Baru setelah itu kita isi nilainya satu per satu. Jadi di sini number satu diisi dengan satu, number 2 diisi dengan 2, dan number 3 di sini kita isi lagi dengan angka 2 misalkan. Nah, untuk Python mungkin sedikit lebih simpel gitu kan. Jadi kita tidak perlu deklarasi, tapi kita langsung isi dengan nilainya. Jadi number satu diisi dengan satu, number 2 diisi dengan 2, number 3 diisi dengan 3. Nah, di sini kalau dilihat, menuliskan kode untuk membuat banyak variabel itu cukup menyita waktu. Kalau 3 mungkin masih oke, tapi bayangkan kalau misalkan kita punya variabel 10, 20, bahkan 100, gitu kan. Bayangkan kita punya number satu, number 2, number 3, sampai number 100. Capek bikinnya. Nah, untuk itulah ditemukan yang namanya array. Jadi, array ini ya adalah satu variabel yang bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Jadi dia bisa menyimpan kumpulan data. Dan karena dia bisa menyimpan kumpulan data, maka proses manipulasinya juga akan lebih enak. Karena itu dianggap sebagai satu buah variabel. Nah, data yang tersimpan itu biasanya harus memiliki tipe data yang sama. Tentu kalau misalkan teman-teman pakai Python gitu ya. Di Python mungkin bisa diakalin gitu ya. Diakalin jadi ada beberapa elemen atau beberapa bagian yang datanya berbeda untuk array. Tapi itu tidak dianjurkan. Nah, array itu bentuknya seperti apa? Bisa dilihat di bawah ya. Jadi ini mirip seperti slot-slot. Slot-slot yang memiliki identifier berupa indeks. Analoginya sama kayak kita di komplek perumahan. Komplek perumahan biasanya rumah-rumahnya itu kan mirip ya. Artinya tipe datanya sama. Jadi tadi kan array kumpulan data di mana semuanya memiliki tipe data yang sama. Lalu bagaimana membedakan rumah yang satu dengan yang lain? Nah, cara membedakannya itu bisa dilihat dari yang namanya nomor rumah. Itu kalau di komplek perumahan. Jadi kan untuk membedakan rumah yang A dengan B, maka setiap rumah dikasih nomor yang unik. Nah, ini juga berlaku untuk yang namanya array. Jadi setiap elemen dari array itu dikasih nomor unik yang disebut dengan indeks. Cuman, cuman bedanya kalau di array itu penomoran dimulai dari nol, tidak dimulai dari satu. Jadi kalau misalkan nih kita punya 10 rumah di satu komplek, maka nomornya akan dimulai dari nol sampai 9. Nah, setiap rumah disebut dengan yang namanya elemen. Begitu. Jadi analoginya satu array itu adalah satu komplek perumahan dan di situ ada banyak rumah. Cara membedakan rumah yang satu dengan yang lain adalah dengan menggunakan indeks. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan array-nya? Kalau untuk Java, kurang lebih ada 3 tahap gitu ya. Jadi ada deklarasi, ada instantiation, dan accessing. Sedangkan kalau Python, dia hanya punya declaration dan accessing. Karena instantiation ini akan otomatis, alias implisit. Nah, kita lihat dulu di kode yang Java. Jadi kalau untuk Java, pertama untuk membuat variabel array sama seperti kita membuat variabel biasa. Kita perlu tahu dulu nih, tipe datanya apa. Oh, ini akan bikin untuk integer. Maka tulislah integer. Berikutnya, nama dari variabelnya. Oh, variabelnya adalah angka. Berikutnya lagi, oke, baru di sini kita tambahkan kurung siku buka dan kurung siku tutup.
Ini menyatakan bahwa variabel yang dibentuk itu nanti akan menjadi array. Berikutnya, instantiation. Nah, di sini kita bikin kompleks perumahannya, istilahnya. Jadi di sini caranya gimana? Caranya adalah angka sama dengan new integer kurung siku buka sebuah angka di sini, lalu kurung siku tutup. Nah, ini maknanya apa? Ini maknanya kayak bilang, oke, bikinlah sebuah kompleks perumahan di mana rumah-rumahnya isinya integer semua dan ukurannya adalah 10. Setelah itu, baru yang tahap ketiga, yaitu accessing. Jadi di sini kita akses, kita isi nilai dari elemen array tersebut. Gimana caranya? Sama seperti kita mengisi nilai variabel biasa, perbedaannya adalah ketika kita mengakses, maka kita perlu yang namanya indeksnya. Jadi kalau di sini dibilang, oke, angka pada posisi ke 0 diisi dengan 1. Angka pada posisi ke 1 diisi dengan 2. Setelah itu, untuk menampilkan setiap elemennya, kita bisa menggunakan yang namanya for each, gitu kan. Jadi for each ini, untuk setiap elemen yang ada dalam angka, kita namai dengan variabel i, tipenya integer, dan kita print di sini. Untuk Python, hanya 2 tahap ya. Pertama declaration, deklarasinya pun jauh lebih singkat gitu ya, karena tidak ada tipe data ya di Python. Jadi langsung saja chars sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Itu seperti bilang sebuah array yang namanya chars. Lalu berikutnya, untuk mengisi elemen, kita bisa menggunakan yang namanya append. Jadi append ini seperti kayak menambahkan. Ya, append kan bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jadi append itu intinya kalau di-translate ke bahasa Indonesia adalah menambahkan. Jadi array yang tadinya kosong ditambahkan dengan angka 1. Karena 1 ini baru ditambahkan, maka dia akan menjadi yang pertama. Berikutnya, kalau mau di-append lagi, ini akan menjadi yang kedua. Begitu. Nah, array ini sebenarnya bisa diakses dengan indeks juga, gitu ya. Sama, dimulai dari 0 juga. Oke. Lalu berikutnya kita juga bisa print, gitu ya. Misalkan di sini kita print chars, maka secara otomatis kalau di Python itu akan menampilkan semua isi variabelnya. Jadi semua isi elemennya. Nah, di sini kita juga bisa kalau mau pakai cara pakai for itu juga boleh ya. For x yang ada di chars gitu kan. Jadi chars ini adalah array dan di sini kita ambil setiap elemennya lalu kita tampilkan. Nah, kalau misalkan dalamnya ternyata adalah array lagi, kita bisa pakai looping lagi. Tapi sebenarnya kalau ini mau dipakai untuk array satu dimensi, langsung print aja juga boleh. Tidak perlu sampai pakai for yang kedua di sini. Oke. Nah, tadi kalau dilihat pas di Java gitu ya, pas deklarasi array, kita harus menciptakan array dan menentukan panjang dari array-nya. Nah, ketika kita menentukan panjang, itu disebut dengan yang namanya constructor. Nah, tadi di awal-awal, kita ada yang namanya instantiation, berarti menciptakan agar dapat dipakai. Jadi ketika kita new in kotak 10, itu artinya kita bilang ke Java, bikinin kompleks perumahan untuk 10 rumah. Lalu ada yang namanya constructor juga di situ kan. Ketika kita bikin, ada yang namanya kurung siku buka, ukuran, lalu kurung siku tutup. Nah, itu adalah constructor. Constructor itu apa sih? Intinya, ketika kita membuat sebuah objek, maka ada sebuah mekanisme untuk mengisi nilai-nilai awal dari objek tersebut. Contoh nih, analoginya ketika bayi lahir, maka bayi di situ akan otomatis punya berat dan tinggi. Nah, itu biasanya akan di-set di constructor. Nah, kalau untuk array, berarti yang di-set apa? Yang di-set adalah panjang dari array-nya. Nah, di sini tadi dibilang ada pakai keyword yang namanya new. Artinya kita bilang ini kompleks perumahan baru. Setelah itu diikuti dengan tipe variabelnya dan kurung sikunya. Jadi kita bilang kompleks perumahan baru, tipenya adalah integer untuk setiap rumahnya.
Dan komplek itu berukuran sebanyak 100 rumah. Nah, declaration dan instantiation sebenarnya kalau mau bisa disatukan. Jadi ketimbang kita nulis dua baris capek-capek, bisa dijadikan seperti yang di bawah. Jadi in ages kurung siku buka kurung siku tutup sama dengan new in kurung siku 100 kurung siku tutup titik koma. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita explore lebih jauh tentang isi dari sebuah array. Jadi misalkan kita punya array yang namanya C dan tipenya adalah integer, berarti dia bisa menampung untuk integer dan panjang array-nya adalah 12. Jadi di sini indeksnya itu akan dimulai dari 0 sampai yang namanya 11. Dan bisa dilihat di sini, nilai-nilai elemennya itu bervariasi. Jadi bisa minus 45, 6, 0, lalu 1543, terserah, selama itu adalah integer. Tapi yang pasti perlu diingat, untuk di Java, array itu sifatnya panjangnya fix. Jadi tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Kalau kita di awal kita bilang, oke, array-nya panjangnya 12, maka tidak bisa nanti ditambah jadi 15, dan tidak bisa juga dikurangi jadi 9. Sekarang berikutnya bagaimana mengakses elemen dari array-nya. Sama seperti kita mengakses variabel pada umumnya. Perbedaannya adalah setiap kali kita mengakses, kita perlu yang namanya indeks. Jadi samalah ketika kita pengen ke rumah di sebuah komplek. Kita perlu tahu nomornya. Mau tidak mau. Kalau nggak tahu nomornya, maka kita tidak bisa akses rumahnya. Oke. Nah, indeks ini sebagai identifier atau ID atau nomor rumah. Jadi sifatnya adalah unik, ya. Dan ini biasanya dimulai dari angka 0 sampai panjang array dikurangi 1. Nah, ini contoh gitu ya untuk memberi elemen pada array indeks pertama. Jadi angka pada posisikan 0 diisi dengan 1. Untuk Python, sintaksnya kita bisa pakai append yang tadi di awal, atau bisa juga pakai insert. Jadi kalau insert ini kita ingin memasukkan dia di posisi tertentu. Jadi insert 01 artinya pada posisi ke 0 diisi dengan nilai 1. Berikutnya, kalau mau ditampilkan, sama ya seperti kita menampilkan variabel biasa. Kita perlu nama identifiernya, gitu kan, nama variabelnya. Tapi berikutnya kita juga perlu yang namanya indeksnya. Jadi angka ke 0, gitu. Kita juga bisa untuk melakukan hal yang sama terkait untuk angka ke 9, gitu ya. Jadi tidak berbeda jauh. Nah, di sini kalau misalkan nih kita ingin menyatukan declaration, instantiation, sama accessing sekaligus. Bisa nggak? Bisa jawabannya. Caranya seperti yang ada di sini, gitu ya. Jadi kalau untuk Java, kita tinggal bilang in ages, kurung siku buka, kurung siku tutup. Perhatikan, ini adalah declaration. Sama dengan new in, kurung siku buka, kurung siku tutup. Ini adalah instantiation. Ya. Lalu perhatikan ada kurung kurang buka, kurung kurang tutup, dan diisi dengan angka. Maka ini adalah mengisi nilai-nilai elemen dari array-nya. Jadi nanti array ini akan punya panjang 4 dan berisi dengan nilai 21, 65, 343, dan 0. Nah, untuk Python sedikit lebih simpel sintaksnya ya. Jadi ages sama dengan kurung kurawal kurung siku, sorry, kurung siku nilai-nilainya lalu kurung siku tutup. Begitu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk tipe-tipe data yang lain. Jadi misalkan boolean, karakter, double, dan string. Tapi ya perlu diingat gimana cara menggantinya. Yang diganti adalah pertama tipe datanya. Jadi semua integer di sini kita ganti dengan tipe data baru. Misalkan kita pengen boolean, maka di sini jadi boolean. Boolean di depan boolean ages kurung siku buka kurung siku tutup sama dengan new boolean. Lalu nilai-nilai yang ada di sini bukan lagi angka karena boolean kan berarti cuma punya dua nilai, yaitu true dan false. Berarti di sini nanti isinya
true, true, false, false, misalkan. Hal yang sama juga kalau kita ingin mengisi karakter. Berarti kita isi dengan kutip satu. Kalau string berarti kutip dua. Kalau double berarti angka berkoma. Nah, ini contoh gitu ya, terkait bagaimana membuat array-nya gitu ya. Dan kita mengisi nilainya, lalu kita menampilkan nilai dari elemen array tersebut. Nah, kita akan coba langsung di Python tutor saja. Jadi misalkan nih ya, misalkan di sini saya punya int r sama dengan konosi kebuka, konosi tutup, jangan lupa, sama dengan new int 5. Artinya di sini panjangnya 5. Lalu berikutnya saya bilang R pada posisi ke-0 diisi dengan 10. Lalu R pada posisi ke-1 diisi dengan 20. Lalu R pada posisi ketiga, 2, sorry, diisi dengan 30. Lalu misalkan saya pengen lagi juga R pada posisi ketiga diisi dengan 40. Dan anggaplah yang terakhir pengen beda sendiri gitu ya. R pada posisi keempat, sorry, bukan kelima, keempat diisi dengan 500. Lalu di sini saya bilang misalkan R pada posisi kedua itu sama dengan 35. Diganti nilainya. Jadi 35. Terus R pada posisi ketiga itu ditambahkan dengan 5. Berarti R3 plus 5. Lalu berikutnya di sini misalkan, oh saya juga pengen bilang um, print gitu ya, system.out.print. Saya pengen print array pada posisi keempat. Oke. Nah, kita akan coba lihat hasilnya ya, hasil dari um, kode ini. Oke, kita tunggu. Nah, oke, perhatikan baris pertama yang akan kita eksekusi adalah int r kotak sama dengan new int 5. Artinya ketika ini terjadi, maka dia akan membentuk array namanya R dan berukuran 5. Perhatikan di sini indeksnya dimulai dari 0 sampai 4. Nah, kalau dilihat di sini, kenapa nilainya semua otomatis diisi dengan 0? Karena nilainya akan dikasih nilai default. Dan nilai default dari integer itu adalah 0. Jadi nanti kalau misalkan kita bikinnya array boolean, maka nilai defaultnya adalah false, gitu kan? Lalu berikutnya kita bilang, oke, array pada posisi ke-0 diisi dengan 10. Perhatikan yang terjadi pada posisi ke-0 nilainya berubah jadi 10. Kedua berubah jadi 20. Ketiga berubah jadi 30. Keempat jadi 40. Dan kelima, sorry, ketiga jadi 40. Dan keempat jadi 500. Berikutnya di sini dibilang, array pada posisi kedua diisi dengan 35. Ini tadinya 30 ya. Kita next. Dia berubah nilai jadi 35. Berikutnya, array pada posisi ketiga diisi dengan array pada posisi ketiga ditambah 5. Gitu ya. Ini kan ketiga tadi 40 ya. Berarti kalau kita next harusnya jadi 45. Terakhir di sini kita bilang print R pada posisi keempat. Lihat di sini yang keempat apa? 500. Berarti pas di print dia akan muncul 500. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang Python juga kurang lebih sama gitu ya. Cuman bedanya kita pakai metode yang namanya insert gitu kan. Insert pada posisi ke-0, pada posisi ke-1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kadang-kadang kita mungkin perlu tahu panjang dari sebuah array. Jadi kan kalau tadi di contoh kita bikin array panjangnya 5. Nah, kadang-kadang mungkin kita udah lupa tuh array-nya panjangnya berapa. Nah, di sini kita bisa akses dengan yang namanya length ya. Length untuk Java dan kalau untuk Python len. Len ages itu artinya akan menampilkan panjang array dari ages. Nah, untuk mengakses setiap elemen dari array, kita bisa dengan cara manual, kayak tadi dicontoh di Python tutor. Jadi kita masukin satu per satu, gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan looping. Jadi contoh di sini misalkan kita pakai looping while, gitu kan.
I-nya dari 0 selama I-nya lebih kecil daripada kuadrat dot length. Artinya lebih kecil daripada panjangnya dari kuadrat. Lalu di sini apa yang dilakukan? Yang di sini adalah mengisi nilai elemen dari kuadrat dengan I plus 1 dikali I plus 1. Setelah itu, I-nya ditambah 1. Dengan kata lain, ini juga bisa untuk for, ya. Pakai for pada umumnya, itu juga bisa. Nah, berikutnya kita juga bisa mengakses dengan menggunakan for each, ya. Jadi for in K dari kuadrat, untuk setiap nilai kuadrat kita namai dengan K, dan K itu akan diproses di sini, di mana prosesnya adalah nge-print. Hal yang sama juga untuk Python, gitu ya. Hanya saja berbeda sintaks, gitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.